Ada banyak skandal dan kontroversi meliputi keluarga kerajaan Emirates dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kisah cinta Pangeran Dubai, penderita leukemia yang didiagnosis akan mati dalam 2 bulan, dengan gadis Inggris penjaga toko hewan, telah membangkitkan minat publik. Belum lama ini, Sheikh Rashid bin Ahmed Al Maktoum, keponakan penguasa Emirates Sheikh Mohammed, telah didiagnosis mengidap penyakit leukemia yang mematikan. Rashid tiba-tiba sembuh, tetapi dia akan menghadapi cobaan berat lainnya. Dokter mengatakan pria itu mungkin tidak akan hidup lebih dari 2 bulan, tetapi istrinya yang berasal dari kalangan rakyat jelata Inggris Natalie Lancaster telah melakukan keajaiban dengan cintanya. Apakah yang terjadi padanya? Bagaimana istrinya bisa menyelamatkannya? Dan bagaimana kehidupan mereka sekarang? Berikut adalah kisah yang sangat menyentuh dari Sheikh Rashid bin Ahmed Al Maktoum. Sheikh Rashid bin Ahmed Al Maktoum adalah putra Syekha Hessa binti Rashid bin Sa'id Al Maktoum yang merupakan saudara perempuan Sheikh Mohammed. Dia selalu memuji Syekha Hessa yang telah meraih medali perunggu dan perak Asian Games bersama dengan Eric Lefaloy yang terkenal. Bagi Rashid, show jumping bisa dibilang sebuah profesi, dan dia menikmati sensasi adrenalin yang memacu jantungnya, seperti dia sedang berdansa dalam tarian. Pada tahun 2010, Sheikh menjadi juara Asia dalam olahraga berkuda di Continental Games di Guangzhou. Rashid dan calon istrinya Natalie bertemu di Dubai, tempat wanita Inggris itu mengelola toko hewan peliharaan. Keluarga kerajaan Emirates telah lama memiliki kecintaan terhadap kuda. Negara yang terkenal dengan keunggulan kudanya ini juga merupakan rumah bagi salah satu kandang Godolphin yang paling terkenal di dunia dan dimiliki oleh Yang Mulia Sheikh Mohammed. Mereka berdua sama-sama mencintai kuda, dan pertemuan pertama di Dubai Equestrian Club telah mengubah hidup Natalie dan Sheikh. Natalie adalah seorang dressage kuda, sementara calon suaminya sedang mempersiapkan kompetisi. Natalie menceritakan bagaimana mereka menunggang kuda bersama di lapangan polo, lalu Rashid tersenyum padanya dan mengatakan pada Natalie bahwa dia membawa botol air besar jika dia haus. Dengan perhatian dan kebaikan Rashid, tidak butuh waktu lama bagi Natalie untuk jatuh cinta pada Sheikh muda itu. Rashid dan Natalie pertama kali bertemu pada tahun 2015, dan memutuskan untuk menikah hanya dalam beberapa bulan kemudian. Pada saat pernikahan, pengantin wanita berusia 26 tahun dan pengantin pria 1 tahun lebih muda. Sheikh Rashid menjadi pewaris kekayaan ayahnya Ahmed Al Maktoum. Rashid berkecimpung dalam bidang perusahaan pengembangan real estate, perbankan, dan investasi besar di Uni Emirat Arab. Banyak orang menganggap bahwa Natalie tertarik pada Rashid karena status bangsawan dan kekayaannya, namun Natalie menyangkal hal itu. Mereka berdua memiliki background yang sangat berbeda, di mana Natalie Lancaster hanya seorang gadis yang terlahir dari keluarga biasa. Dia menghabiskan tahun-tahun awalnya di Shropshire, Inggris, dan mulai berlatih kuda sejak usia dini di bawah bimbingan neneknya, yang juga seorang pengendara dressage. Neneknya memiliki kuda di rumah, dan Natalie tumbuh besar di sekitarnya. Sayangnya, neneknya memulai kompetisi dressage pertamanya di usia lanjut, dan dia tidak melebarkan sayapnya lebih jauh dari Inggris. Neneknya berharap agar Natalie bisa belajar darinya, dan Natalie bersyukur karena dia sudah berkuda sejak usia muda. Natalie mencatat bagaimana dia bisa mengendarai kuda sejak usia 7 tahun, dan membawa kuda poninya ke sekolah asrama saat dia berusia 13 tahun. Sebagai pengendara dressage, Natalie melatih kuda untuk secara tepat melakukan rangkaian gerakan dan manuver yang telah ditentukan dengan anggun. Ia mengikuti kompetisi yang menilai kebenaran dan kualitas gerakan kuda, serta keselarasan keseluruhan antara kuda dan penunggangnya. Natalie mencatat bahwa dia pindah ke Emirates pada usia 21 tahun dan bekerja mengelola toko hewan peliharaan. Takdirnya menikahi keponakan penguasa Sheikh Mohammed tidak pernah terlintas di benaknya.
Pada awalnya, tidak ada tanda-tanda masalah dalam pernikahan mereka. Pengantin baru menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Setahun setelah pernikahan, mereka dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Hesa untuk menghormati ibu Rashid. 3 tahun kemudian, Rashid dan Natalie memiliki putri kedua bernama Alia. Setelah merasakan tubuhnya lemah selama 10 hari, Sheikh Rashid berasumsi bahwa itu adalah kelelahan biasa karena dia telah merawat 2 anak perempuannya Hesa dan Alia, yang saat itu baru berusia 2 dan 9 bulan. Faktanya, dokter justru memberikan diagnosis fatal kepada Rashid, yakni leukemia. Tes menunjukkan bahwa 86% darahnya telah terinfeksi kanker. Dokter mendiagnosis bahwa pasien dengan penyakit ini biasanya hidup tidak lebih dari 3 bulan. Menurut ingatan teman-temannya, Sheikh Rashid langsung memutuskan bahwa ini adalah akhir hidupnya. Dia mulai bersiap menghadapi kematian dan jatuh ke dalam sujud yang panjang untuk memohon ampunan Tuhan. Pria itu berencana menjalani masa jabatannya dengan tenang di Dubai dan dikelilingi keluarganya. Tetapi Natalie selalu berada di samping suaminya dan membuktikan bahwa anggapan publik jika dia hanya mengejar harta Rashid adalah salah besar. Natalie mencoba memberi dukungan dan semangat pada Rashid dan mengatakan bahwa ini bukan akhir segalanya. Betul bahwa diagnosis buruk telah dijatuhkan dan menjungkir balikkan keluarga mereka, tapi itu bukan alasan untuk berbaring dan mati saja. Natalie meyakinkan suaminya bahwa hidup ini layak untuk diperjuangkan. Namun Sheikh Rashid menolak untuk bertarung dengan penyakitnya dan jatuh dalam depresi berkepanjangan. Setiap harinya, Rashid hanya menghabiskan sisa waktunya di rumah bersama istri dan anak-anaknya, serta masih menikmati kegemarannya menunggang kuda. Namun pada akhirnya, Rashid menerima kenyataan bahwa ia harus berjuang hidup demi keluarganya. Pamannya, penguasa Dubai Sheikh Mohammed, mendukung dan membantunya tetap hidup dengan segala cara yang memungkinkan. Bulan November 2019, Rashid melakukan perjalanan ke London untuk perawatan di rumah sakit ternama Inggris. Dokter mengatakan bahwa Rashid telah lalai dan telah lama mengabaikan penyakitnya. Jauh sebelum didiagnosis, Rashid memang merasa mual, namun dia mengira itu hanya akibat kelelahan dan mengabaikannya. Sheikh menjalani kemoterapi yang intensif dan telah kehilangan 30 kg berat badannya yang membuatnya tampak seperti tengkorak. Dia kehilangan rambut, alis, janggut, dan mengatakan bahwa dia merasa telah kehilangan identitasnya. Namun dampak terburuknya, obat leukemia yang diminum Rashid dalam dosis besar memiliki efek samping yang serius. Secara khusus, obat-obatan itu menyebabkan depresi berat dan membuat Sheikh tidak ingin hidup. Rashid berakhir mengunci diri di kamarnya dan tidur 23 jam sehari selama 2 minggu. Namun di lubuk hatinya, Rashid selalu berpikir bahwa semua penderitaannya memiliki makna yang dalam. Dia berjuang tidak hanya demi hidupnya sendiri, tapi juga demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Setelah 40 hari menjalani kemoterapi kejut, leukemianya tiba-tiba sembuh. Bahkan para dokter pun terkejut mengetahui bahwa sang pangeran dapat pulih begitu cepat. Berdasarkan pengalaman mereka, penyakit pada tahap ini hanya dapat diobati secara paliatif untuk meringankan penderitaan pasien, tapi tidak untuk menyembuhkan. Ada kasus pengecualian yang sangat jarang terjadi ketika pasien sangat ingin hidup, sehingga dengan cara yang tidak dapat dipahami sains, pasien dapat memobilisasi sumber daya yang tersembunyi dalam tubuhnya untuk melawan leukemia. Bagaimanapun, dia tahu bahwa istri tercinta dan kedua putrinya sedang menunggunya untuk sembuh. Pada akhirnya, keinginan untuk mencintai dan dicintai lebih kuat dari leukemia yang tidak dapat disembuhkan. Namun masalah Rashid tidak berakhir di situ. Obat kanker mempunyai efek yang sangat serius, sehingga depresinya menjadi permanen dan berlangsung selama 2 tahun yang panjang. Saya terpuruk, dan selama hampir 2 tahun, saya tidak ingin melakukan apapun.
Rasanya saya sangat lelah, namun nyatanya saya depresi, ungkap Rashid. Dan disinilah istrinya Natalie kembali membantunya. Memikirkan berbagai cara, Natalie terus membawa suaminya ke klub berkuda Dubai. Wanita itu menyadari efek menguntungkan yang dimiliki kuda terhadap jiwa Rashid karena kecintaan suaminya terhadap olahraga berkuda. Sheikh Rashid menghabiskan waktu bersama kedua putrinya yang juga menyukai kuda, dan disinilah dia melakukan aktivitas pertamanya setelah kemoterapi. Faktanya, cara ini terbukti berhasil. Pertama, suaminya sembuh dari leukemia paling berbahaya, dan 2 tahun kemudian dia pulih sepenuhnya dari depresi sebagai seorang pribadi yang utuh. Rashid mengakui bahwa dia sangat kagum dengan betapa kuatnya istrinya. Selama masa tersulit dalam hidup mereka, Natalie tidak hanya mengurus seluruh rumah dan anak-anak, tetapi juga berhasil mengeluarkan Rashid dari penyakitnya. Rashid hanya sesekali mengunjungi psikiater karena depresinya hampir tidak ada lagi yang tersisa. Sheikh Rashid berpesan dalam wawancaranya sebagai berikut. Banyak orang yang malu membicarakan depresi, tapi saya tidak malu sama sekali. Jika Anda butuh bantuan, mintalah. Satu-satunya cara untuk keluar dari masalah ini adalah dengan membicarakannya. Saya tidak ingin berbicara dengan terapis, karena saya berpikir, orang ini tidak mengenal saya. Apa yang harus saya katakan? Namun begitu Anda mulai berbicara, Anda mendengarnya dengan lantang, dan Anda menyadari bahwa Anda tidak hanya memberikan manfaat bagi diri Anda sendiri, tetapi juga orang lain yang mengalami hal yang sama. Orang seringkali mencoba menyembunyikan perasaan mereka untuk menunjukkan lebih banyak kekuatan, tetapi menurut saya, lebih kuat jika mengakui masalah apa yang Anda miliki dan menjelaskan cara Anda mengatasinya. Pasangan itu mengumumkan di Instagram bahwa mereka telah dikaruniai putri ketiga pada bulan Mei kemarin, yang diberi nama Sheikha Maitha. Kami sangat senang mengumumkan bahwa anggota terbaru keluarga kami telah bergabung dengan kami. Hesa dan Alia sangat bersemangat menjadi kakak perempuan, dan kami semua sangat bersyukur atas berkah yang luar biasa ini, ungkap Natalie. Rashid sedang aktif mempersiapkan Olimpiade musim panas tahun ini di Paris. Impiannya adalah berkompetisi di Olimpiade bersama istrinya. Natalie juga serius terlibat dalam pertunjukan lompat, dan dia memiliki peluang bagus untuk menemani suaminya dalam perjalanannya ke Paris. Kalaupun hal ini tidak terjadi, kebahagiaannya tidak akan berkurang. Dia mengatakan leukemia telah mengajarinya banyak hal, bahkan membuatnya menjadi orang yang berbeda. Dia berpesan bahwa Anda harus hidup pada saat ini. Anda harus bahagia dengan kehidupan yang Anda miliki sekarang. Mungkin bagi sebagian orang, resep kebahagiaan ini tampak terlalu sederhana. Namun, patut dipertimbangkan bahwa itu adalah pesan sederhana yang diberikan oleh seorang miliarder yang memiliki segalanya. Uang, kebahagiaan keluarga, kekuasaan, dan kedudukan tinggi dalam masyarakat. Terlepas dari semua kekayaannya, dia telah siap menyerah dan mati, tapi cinta sejati istrinya telah menyelamatkannya. Apa pendapat kalian tentang kisah menyentuh ini? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.